Halo, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari seputar Asia. Dalam program kali ini, kelompok etnis menuntut persamaan hak untuk perdamaian di Burma. Penanganan kucing liar di Jakarta. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Konflik antara pemerintah Myanmar dan kelompok etnis adalah perang sipil terlama di dunia. Akibatnya, Burma terpecah belah selama 60 tahun belakangan. Tahun 2011, Presiden Thein Sein meluncurkan proses perdamaian yang menyatukan banyak pemimpin etnis duduk bersama di meja perundingan. Meski seruan gencatan senjata sudah dilakukan, pertikaian tetap terjadi. Dan proyek investasi bernilai besar yang ditentang warga lokal makin memperkeruh konflik. Laporannya bersama DVB. Gencatan senjata di Myanmar tak berarti perdamaian sudah tercapai. Dialog antara militer Burma dengan tentara etnis kerap mengakibatkan konflik. Dan tingkat kepercayaan kelompok etnis terhadap pemerintah sangat rendah. It's really frightening and also losing trust by the Kachin civil society, especially people living in that area. So that means the president's and also the country's announcement on ceasefire is not really trustworthy. Norwegia, Uni Eropa, dan lainnya telah menyumbang jutaan dolar untuk mendukung proses perdamaian. Namun banyak kelompok etnis melihat ada banyak kenyataan yang bertolak belakang. Mereka merasa proses perdamaian hanya berhasil menaikkan pamor pemerintah di mata dunia internasional dan dicabutnya sanksi ekonomi. Kenyataannya, ketika Presiden Thein Sein mengunjungi Eropa, tentara Burma di negara bagian Kachin tidak mengindahkan perintah gencatan senjata dan perdamaian. On the 18th, in the evening, 8 p.m., the ceasefire already announced. But on the 19th morning, there was mortar shooting to Liza area, and also helicopter gunships, and also even that fighter jets coming and shooting in the whole area. Presiden Thein Sein telah memerintahkan gencatan senjata nasional. Tapi tentara pemberontak ingin memastikan bahwa setiap suku mendapatkan hak yang sama seperti lainnya. Tanpa penyamaan hak etnis, pemberontak merasa terus dieksploitasi. Ada banyak proyek investasi besar yang dilakukan di daerah kesukuan, dan ini menjadi bukti kalau kebutuhan penduduk lokal telah diabaikan. So when I look at this in conflict area, those conflicts are mostly closely linking to the area where the place investment sites are. For example, Jua gas pipeline area in northern Shan states. There are Taang Palang, SS in north, and the KIO are living there. So in that areas is the highest density of fighting up to now. Negara bagian etnis di Burma kaya akan gas alam, kayu, emas, batu giok, dan rubi. Tapi penduduk lokal tetap masuk dalam kelompok termiskin di negara tersebut. Keuntungan dari proyek besar masuk ke kantong investor, kroni pemerintah, dan pemerintah. Sementara penduduk mesti kehilangan nyawa, lahan, dan rumah mereka. Definitely the economic development project need to be reviewed. They are not really supporting to peace process, but fueling to existing conflicts as well as creating new conflicts in Myanmar. Upaya membangun bendungan raksasa di negara bagian Kachin yang ditentang oleh suku Kachin memicu kembali pertikaian. Presiden Thein Sein pun terpaksa menangguhkan proyek tersebut. Myanmar also understands that we need foreign direct investment as well as national development plan. However, there are some of the projects which are really dangerous. For example, mega dam. Februari lalu, Wakil Menteri Energi Min Zhao mengatakan kepada parlemen kalau 6 bendungan PLTA di Sungai Salween telah disetujui tanpa pembicaraan terlebih dahulu. The issue is that the project are not just the government's project, it's the country's or the people's project. It belongs to the whole nation. Tambang tembaga di Lat Padong yang didanai oleh China ditentang keras oleh penduduk setempat. Meski menuai protes, pemerintah tetap mengizinkan proyek itu untuk terus berjalan. If the companies are doing wrong, the government has to also take up on the issue. Then there should be an accountability.
there is no space for civil society and also the citizens of Myanmar to raise their voice. Namun jika pemerintah bersikeras untuk melaksanakan proyek-proyek besar yang ditentang penduduk setempat, maka ini akan berdampak buruk pada perundingan damai. Banyak tentara etnis yang masih belum memutuskan bakal hadir atau tidak di konferensi gencatan senjata nasional yang digagas oleh Presiden Thein Sein. Pemimpin kelompok etnis berupaya mendesak pemerintah untuk menerima serikat federal. Negara bagian Karen, San, dan Kachin mengatakan perdamaian abadi akan tercapai jika setiap hak etnis bangsa terpenuhi. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun oleh DVB.